Oke, kembali kita akan membahas mengenai topik kedua kita, yaitu separasi gas liquid pada unit absorpsi. Nah, sebelum masuk gitu ya, kalian harus melakukan discovery learning terlebih dahulu untuk menemukan perbedaan proses absorpsi dengan stripping. Lalu yang kedua adalah proses absorpsi dengan adsorpsi. Gitu ya. Nah, ini pakai B dan ini pakai D, gitu ya. Nah, ini apa perbedaannya? Silahkan kalian temukan, lalu akan kita bahas pada kelas pertemuan. Oke, nah ini dia unit absorpsi itu merupakan sistem gas cair. Nah, sebelumnya kita membahas uap, gitu ya, uap cair, gitu ya. Nah, sekarang ini adalah gas cair. Nah, saya harap kalian sudah mengetahui gitu ya perbedaan antara gas dan uap seperti apa. Nah, jadi sama gitu ya, prinsipnya adalah ingin memisahkan satu atau lebih komponen dari campuran asalnya. Nah, campuran asalnya ini memiliki fase gas gitu ya, dan dikontakkan menggunakan komponen lain dengan fase yang berbeda. Dikontakkannya adalah fase berbedanya adalah cair. Nah, selama pengontakan, solut dalam campuran asalnya melakukan redistribusi di dua fasa tersebut, sehingga satu fasa akan diperkaya oleh solut, dan di fasa lainnya solut akan berkurang. Sehingga gitu ya, fasa cair gitu ya, nanti akan lebih kaya oleh solut gitu ya, sedangkan gas di sini nanti dia akan berkurang solutnya. Gitu. Sehingga inilah gitu ya, berpindah gitu dia ya, dari satu fasa ke fasa lainnya. Nah, karena kita menggunakan suatu fasa lainnya, yaitu cair gitu ya, nah fasa cair ini digunakan sebagai solvent. Nah, bagaimana sifatnya gitu ya, nah ini kalian harus temukan gitu ya, sifat dari solvent yang digunakan dalam proses absorpsi. Nah, umumnya solvent yang digunakan itu air gitu ya, karena air ini berlimpah gitu ya dan mudah ditemukan gitu ya. Namun ada hal lainnya gitu yang tidak bisa digunakan gitu ya, sehingga air ini bisa diganti menggunakan solvent lainnya. Nah, itu mengapa gitu ya? Nah, itu berlandaskan dari sifat dari solventnya gitu ya, dan juga dari solut yang ingin diabsorbnya. Nah, silakan temukan gitu ya apa saja gitu ya parameter dari solvent ini sehingga bisa dipilih menjadi solvent gitu ya dalam proses absorpsi. Oke, nah ini dia tujuan dari proses absorpsi itu sendiri tidak hanya menghilangkan suatu komponen yang tidak diinginkan dari fasa gas, namun juga kita bisa memulihkan suatu komponen gitu ya atau senyawa yang bernilai gitu sehingga akan menghasilkan larutan spesifik. Nah, larutan spesifik inilah gitu ya yang nanti akan dijual gitu ya. Nah, ini silakan bisa contohnya bisa diberikan pada kelas pertemuan kita seperti apa gitu ya yang dia proses absorpsi digunakan untuk memulihkan senyawa kimia. Nah, next pertanyaannya adalah bagaimana sih gitu ya si gas ini gitu ya, bisa terlarut di dalam cairan. Nah, seperti yang kita tahu kalau cair-cair gitu ya atau pada cair itu bisa kita berikan perlakuan pengadukan misal gitu ya. Nah, kalau gas ini seperti apa gitu ya? Kenapa dia bisa terlarut ke dalam cairan? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Oke, ini akan kita masuk lebih dalam. Namun sebelumnya ini hal yang harus kalian pahami dulu terkait nanti akan perhitungan gitu ya ke desain kolomnya. Jadi ini ada ilustrasi gitu ya, ini secara batch gitu lah ya. Jadi di dalam udara ini ada gas CO2-nya gitu ya. Kemudian udara dimasukkan ke dalam wadah bersama dengan solventnya yaitu air. Lalu diaduk pada temperatur tertentu hingga kesetimbangan terjadi. Sampel gas dan sampel cairan gitu ya setelah kesetimbangan terjadi gitu ya diukur gitu ya.
Nah, kalau untuk sampel gas, yang terukur itu berupa tekanan. Nah, tekanan parsial CO2 di dalam gas. Sedangkan kalau si cairan gitu ya, itu dalam konsentrasi. Berapa sih yang terlarut di dalam cairan gitu ya. Nah, ini dia bisa kita ubah ke dalam fraksi gitu ya. Nah, ini dia terminasi untuk perhitungan nanti gitu ya. Ini digunakan untuk membuat kurva kesetimbangannya gitu ya nanti. Jadi ini ada juga kurva kesetimbangan proses absorpsi. Oke, nah ini dia. Jadi bagaimana sebenarnya si gas itu bisa terlarut ke dalam cairan. Nah ini ada contoh dua gambar gitu ya. Ini gambar pertama, kemudian gambar kedua. Jadi pada gambar pertama ini gitu ya, ini cairan gitu ya. Kemudian yang di atas ini adalah gas. Nah, seperti yang bisa kita lihat gitu ya, di sini hanya ada dua molekul gas gitu ya, yang bisa terlarut di dalam cairan gitu ya. Nah, namun saat kita berikan tekanan dua kalinya gitu ya, maka konsentrasi solutnya itu di dalam cairan akan bertambah gitu ya. Bertambahnya berapa kali gitu ya, dua kalinya juga gitu ya. Nah ini dia proses pelarutannya. Jadi berapa konsentrasi gas yang terlarut di dalam cairan itu bergantung dengan tekanan parsial dari gasnya gitu ya. Nah jadi tekanan parsial ini menjadi pengontrol gitu ya terkait jumlah tumbukan molekul gas dengan permukaan cairan. Jadi semakin meningkat gitu ya tekanan parsial gitu ya, jadi jumlah tumbukan ini juga akan meningkat gitu ya. Molekul gas ini tumbukannya akan meningkat sehingga akan kontak dengan cairannya gitu ya, permukaan cairan dan mendesaknya gitu ya untuk larut ke dalam cairan. Nah, kemudian saat setimbang jumlah molekul yang meninggalkan fase gas untuk masuk ke cairan sama dengan jumlah molekul gas yang akan meninggalkan cairan gitu ya. Jadi kalau memang pressure equilibriumnya segini gitu ya. Jadi mau berapapun yang berpindah itu akan ada keluar lagi gitu ya. Gitu ya. Nah ini dia maksud dari poin ketiga ini gitu ya. Nah proses larutnya suatu solut gas dalam cairan itu diatur dalam hukum Henry. Nah sebelumnya itu kita ada hukum Raoult gitu ya. Nah sekarang ini hukum Henry dalam proses absorpsi. Oke, nah ini dia ada contoh kasus. Ini minuman berkarbonasi, sepertinya kalian sudah sering minum gitu ya, karena melegakan dahaga gitu ya. Nah, jadi suatu karbon gitu ya, CO2 gitu ya, itu dilarutkan ke dalam suatu minuman gitu ya. Nah ini dia ada gelembungnya gitu ya, ini kita sensor sedikit gitu ya. Oke, nah ini dia terlarutnya gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Nah, seperti bahasan kita sebelumnya adalah diberikan tekanan, gitu ya, tekanan parsial dari CO2 ini gitu ya. Jadi selama di dalam botol gitu ya, si CO2 ini tinggi tekanan parsialnya gitu ya, P-nya itu tinggi gitu ya di dalam botol ini gitu ya. Nah, lalu kalau saat kalian buka tutup botolnya ini gitu ya, nah otomatis gitu ya si CO2 ini gitu ya akan mulai gitu ya secara bertahap akan keluar gitu ya melalui buih-buihnya gitu ya. Kalau kalian pernah buka botol minuman berkarbonasi gitu ya, nah itu dia gitu ya, itu keluar gitu ya si CO2-nya gitu ya. Nah, namun gitu ya lama-kelamaan gitu ya, apalagi kalau kalian letakkan gitu ya botol ini di suhu ruangan gitu ya, misalkan suhunya akan semakin tinggi otomatis gitu ya, yang tadinya terlarut di cairan ini gitu ya, dia akan keluar gitu ya, sehingga kalian nanti akan merasakan saat kalian minum itu sudah rasanya datar gitu ya, sudah datar gitu rasanya. Nah makanya biasanya setelah dibuka gitu ya, itu harus kalian tutup kembali gitu ya, dan disimpan dalam ruangan yang lebih dingin gitu ya. Nah itu dia
contoh kasus untuk minuman berkarbonasi gitu ya. Nah, silakan kalian discovery learning tiap-tiap orang gitu ya untuk menemukan proses absorpsi atau kasus hukum Henry lainnya gitu ya. Ini contoh hukum Henry gitu ya, pelarutan gas di dalam cairan gitu ya. Nah, kedua gitu ya, temukan solvent yang digunakan pada proses atau kasus tersebut gitu ya, dan mengapa gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dilanjutkan ini gitu ya, mengapa minuman yang ini kan minuman gula gitu ya, itu bisa melarutkan CO2 gitu ya. Nah, itu silakan juga kalau mau dibahas juga bisa gitu ya. Oke, ini dia. Nah, kita tadi udah bahas contohnya. Nah, lalu apa sih hukum Henry itu sendiri gitu ya? Nah, hukum Henry ini hukum termodinamika yang menjelaskan pembubaran gas dalam cairan gitu ya. Jadi udah terlarut, dia terdispersi gitu ya di dalam cairan. Nah, ini dia persamaannya. Tadi dalam ilustrasi tadi yang terukur adalah tekanan parsial dan juga konsentrasi gitu ya. Jadi ini adalah solutnya gitu ya, terukur di fasa gas dalam tekanan parsial gitu ya, dan terukur di dalam cairan dalam konsentrasi yang diubah menjadi fraksi gitu ya. Nah, ini dia satuan untuk konstanta Henry itu ATM per mol. Kemudian persamaan yang satu ini gitu ya, ini bisa diubah ke persamaan selanjutnya gitu ya, persamaan 2 ini. Karena ini fraksi gitu ya, kita ingin mengubah ini juga menjadi fraksi gitu ya. Jadi nanti gitu kan akan bergantung dengan tekanan totalnya gitu ya, akan bergantung dengan totalnya. Nah, seperti yang kita tahu yaitu adalah parsialnya gitu ya per P total gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi nanti hak ini akan bergantung terhadap tekanan total sistemnya gitu ya. Oke, nah ini dia. Lalu bagaimana perbedaannya dengan hukum Raoult gitu ya. Nah, ini bisa kita bahas di kelas pertemuan kita gitu ya, sehingga kelihatan gitu ya saat kapan kalian harus memakai Henry, saat kapan kalian harus memakai Raoult gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai desain dari tahap kontak itu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih, selamat belajar.